Halo, selamat datang lagi di channel Kaunime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa Heir of Mythical Heroes, di mana di part sebelumnya kita melihat Jungmin yang sudah mulai dilatih oleh Pak Choi. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita gaspol. Scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Jungmin yang kini sudah mulai merasakan perubahan pada tubuhnya seiring bertambahnya statistiknya yang ia punya dikarenakan pelatihan yang telah diberikan oleh Pak Choi. Tidak hanya itu, dia juga memperoleh informasi tentang dungeon yang rencananya akan dikunjungi oleh akademi. Diketahui bahwa invasi ke dungeon tersebut kini tersisa waktu 1 minggu lagi. Jungmin juga telah mempersiapkan banyak hal untuk mengatasi serangan dari Everton. Dia terus berlatih agar menjadi semakin kuat. Bukan hanya tubuhnya, tetapi pengoperasian mananya juga meningkat. Berkat hal itu, penggabungan tingkat terendah dengan skill immersion tidak lagi memiliki efek samping. Bahkan ia sudah mencoba penggabungan ke tingkat menengah. Selain melatih tubuhnya, Jungmin juga terus mengembangkan alkeminya, sehingga dia membuat beberapa ramuan kelas menengah dan melelangnya. Dan kini saldo di rekening pun sudah mencapai angka ratusan juta won. Hal itu Jungmin lakukan karena dia ingin membeli equipment berkualitas tinggi. Semakin hari tingkat penguasaan pedang Jungmin terus naik. Kini ia sudah sampai pada tingkat di mana ia bisa melatih pedangnya secara tidak sadar. Dan dia juga telah membeli sebuah equipment penyimpanan yang berbentuk sebuah gelang, dan itu dapat menyimpan barang sampai berat 200 kg. Saat Jungmin telah selesai berlatih, ia menerima panggilan dari masternya. Pak Choi mengatakan bahwa ia akan ikut bersama siswa akademi ke dalam dungeon untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jungmin pun memanfaatkan kesempatan itu untuk ikut bersama Pak Choi dalam raid dungeon kali ini. Dia beralasan bahwa dia juga ingin mendapatkan pengalaman nyata saat berada dalam dungeon, dan Pak Choi pun menyetujuinya. Scene pun beralih ke pihak Everton. Mereka kini berkumpul di sebuah ruangan sembari membicarakan kegagalan salah satu anggotanya, di mana kutukan yang mereka berikan kepada Yuna tiba-tiba saja menghilang. Mereka ingin mencoba kembali memberikan kutukan kepada siswa akademi saat raid dungeon nanti, yang dimana Jungmin dan masternya juga akan ikut dalam raid itu. Tak terasa 1 minggu pun berlalu. Kini Jungmin sudah berada di akademi dan bersiap-siap untuk memasuki dungeon. Tapi saat dia sedang menunggu party yang lain, kini dia dihampiri oleh 2 sahabatnya itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Taemin dan Yuna. Tak lupa Seren juga menyapa Jungmin. Mereka mengobrol membicarakan tentang apa yang Jungmin lakukan di sana. Tetapi Jungmin hanya mengatakan bahwa dia juga akan ikut dalam raid dungeon kali ini. Tak lama setelah mereka mengobrol, para siswa akademi bersorak. Itu dikarenakan karena munculnya sang mega bintang, salah satu adventure legendaris. Ya, dia adalah Pak Choi. Dia pun langsung menyapa Jungmin sembari berkata, "Apakah kau pura-pura tidak mengenali mastermu?" Sontak teman-teman Jungmin pun kaget akan hal itu. Jungmin melakukan itu karena dia tidak ingin teman-temannya mengetahui bahwa master yang dia sebut-sebut sebelumnya itu adalah Pak Choi. Setelah perbincangan ringan itu, kini mereka sudah masuk ke dalam dungeon. Diperlihatkan aura mencekam muncul saat mereka mulai memasukinya. Ternyata pada raid kali ini Yugil juga ikut. Dia menatap Jungmin dengan tatapan yang kesal. Dia iri kepada Jungmin karena Jungmin diangkat menjadi murid dari Pak Choi. Setelah mereka berjalan cukup jauh di dalam dungeon, tiba-tiba muncul aura hitam yang tidak mengenakan. Dan dari balik aura itu muncullah para hantu yang mulai mengepung mereka. Sontak Jungmin pun mengingat sesuatu dari novelnya. Ia mengatakan kepada semuanya untuk tidak menyerang para hantu yang ada di sana. Namun Pak Choi meragukan hal itu. Untuk memastikan kebenaran dari kata-kata Jungmin, Pak Choi mengaktifkan mata petualangnya. Dan dia mendapati bahwa semua yang dikatakan oleh Jungmin adalah kebenaran. Namun para anggota lain tidak mempercayainya, terutama Yugil yang memang sudah dari tadi kesal melihat Jungmin. Ia mengatakan, "Mengapa kita harus mendengarkan perkataan dari pecundang itu?
Seketika wajah Pak Choi yang berubah menjadi serius dan mengatakan kepada Yugil, "Aku akan mendengarkan semua keluhanmu nanti." Sontak hal itu mencutkan mental Yugil, tapi dari belakang ada seorang ketua Departemen Ilmu Pedang. Ia berkata bahwa bocah itu mengatakan hal itu karena dia hanya ketakutan. Tapi Jungmin menjawab bahwa hal itu dia katakan bukan karena dia takut, tetapi untuk menenangkan kebencian yang para hantu itu miliki. Tetapi ketua departemen itu tidak menghiraukannya, dan saat Pak Choi dan Jungmin lengah, ketua departemen itu langsung melesat dan menebas semua hantu yang ada di sekitar mereka. Tiba-tiba layar notif pun muncul di hadapan Jungmin. Tingkat kesulitan episode ini meningkat dari kelas rendah ke kelas menengah. Setelah notif itu menghilang, hantu yang ada di sana pun seketika berubah menjadi roh jahat dan mencoba menyerang mereka semua. Yugil pun hanya bisa terduduk dan ketakutan. Dan juga ketua departemen yang tadinya sombong itu kini bertekuk lutut, sekejur tubuhnya menjadi kaku dan terbatuk-batuk. Pak Choi pun langsung mengambil tindakan dan menyuruh Cheryl untuk mengevakuasi si ketua itu. Dan kini Pak Choi mencoba bertarung melawan para roh jahat yang ada di sana, tetapi Jungmin menghalanginya. Mereka pun sempat berdebat tentang mengapa Jungmin menghalanginya. Tetapi setelah Jungmin menjelaskan, kini Pak Choi pun mengerti tentang apa rencana Jungmin. Sembari Pak Choi memberikan sebuah cincin kelas super rare kepada Jungmin, di mana cincin itu dapat merubah wujud fisik dari penggunanya ketika sedang menggunakan mana, dan dia dapat membuat klon yang sangat banyak dalam situasi yang mendesak. Setelah menggunakan cincin itu, Jungmin pun langsung maju ke garis depan dan mengaktifkan skill immersion. Dia melakukan penggabungan dengan bidat kuil bernama Michelle Condor. Dia adalah sosok seorang wanita yang menghabiskan masa kanak-kanaknya merawat pendeta dari kuil kecil. Selagi hidup sebagai seorang pendeta wanita, ia selalu menyelamatkan roh-roh yang penuh dengan kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ia mendapatkan wahyu dari sang pembawa cahaya, sontak layar notif berwarna kuning muncul di hadapan Jungmin. "Sang pembawa cahaya telah menemukanmu." Ternyata sang pembawa cahaya yang bernama Prina itu pun juga memberikan berkatnya kepada Jungmin. Sontak hal itu pun juga mengejutkan Edan yang sedari tadi memperhatikan kegiatan Jungmin dari balik layar monitornya. Ia berkata, "Siapa sebenarnya si Jungmin ini?" Kembali ke Jungmin, kini telah muncul sebuah kalung salib yang diraih oleh Jungmin, dan kalung itu pun mewujudkan sesosok malaikat di belakang Jungmin. Pak Choi yang melihat hal itu mengatakan bahwa sihir ini mirip seperti yang digunakan Jungmin sebelumnya di ruang pelatihan, tetapi ini terasa lebih kuat. Bagaimana dia berkembang sebanyak ini hanya dalam waktu 2 minggu? Aura besar yang menyilaukan pun dipancarkan dari tubuh Jungmin. Aura itu menetes bagaikan hujan dan mengenai para roh jahat yang ada di sana. Seketika para roh jahat itu pun langsung dimurnikan, dan itu menjadi pemandangan yang menakjubkan bagi setiap orang yang ada di sana. Setelah itu muncul notifikasi bahwa dungeon telah dibersihkan, dan tubuh Jungmin pun ambruk dikarenakan ia telah begitu banyak menggunakan energi untuk memurnikan roh-roh jahat yang ada di sana. Pak Choi pun langsung mendekap tubuh Jungmin sembari berkata dalam hatinya, "Itu adalah kekuatan yang luar biasa, tetapi memiliki efek samping yang besar pula." Pak Choi pun memerintahkan semua orang agar secepatnya keluar dari dungeon dan merawat yang terluka. Tetapi tiba-tiba saja ruangan di sana berubah menjadi merah dan aura yang pekat menyelimuti mereka, dan ada serangan yang muncul, tetapi itu masih bisa ditahan oleh Pak Choi. Ya, itu adalah kelompok Everton yang sudah merencanakan invasi sebelumnya. Salah seorang anggota Everton itu mengatakan, "Serahkan pahlawan ke-8 itu." Pak Choi yang tak mengerti akan hal itu, dia hanya mengatakan kepada siswa yang ada di sana untuk cepat-cepat membawa Jungmin ke rumah sakit, dan ia pun langsung menerjang para anggota Everton itu, dan seketika ia sudah menumbangkan salah satu dari pengikut Everton itu. Scene pun berganti, kini kita melihat Jungmin yang sekarang sudah terbangun di sebuah rumah sakit, dan di depannya ada Pak Choi yang menjaganya. Jungmin hanya bertanya bagaimana dungeonnya, tapi Pak Choi hanya memuji Jungmin dan berkata, "Dungeon berhasil ditaklukkan dan itu semua berkatmu." Dan dia juga punya kabar buruk. Ternyata kabar buruk yang dimaksud oleh Pak Choi adalah
Dia tidak mengetahui bahwa Jungmin belum mengatakan apapun kepada orang tuanya tentang Jungmin yang sudah keluar dari akademi. Jadi Pak Choi langsung mengatakan hal itu kepada orang tua Jungmin. Sontak Jungmin dan Pak Choi pun beradu mulut tentang hal itu. Tak terasa kini Jungmin sudah keluar dari rumah sakit. Kini dia berada di depan pintu rumahnya. Ia takut akan dimarahi soalnya dia telah keluar dari akademi. Tetapi setelah masuk ternyata orang tuanya menyambutnya dengan hangat. Dan setelah mereka makan bersama, orang tuanya pun membicarakan perihal Jungmin yang keluar dari akademi. Tetapi orang tuanya sebenarnya mendukungnya karena orang tua Jungmin berpikir bahwa menjadi adventurers dan masuk ke dalam dungeon itu adalah hal yang sangat berbahaya dan lebih baik jika melakukan pekerjaan lain. Tapi setelah itu ibu Jungmin mengatakan bahwa 2 bulan lalu ada dungeon yang muncul tidak jauh dari rumah mereka. Hal itu pun membuat Jungmin menjadi kaget dan kini wajahnya berubah menjadi serius. Dan dia berkata, "Bukankah itu bersamaan ketika novelku menjadi kenyataan?" Beberapa hari pun berlalu, kini Jungmin sudah berada di sekitar lokasi dungeon baru itu muncul. Kini dia mengaktifkan skill deteksinya untuk mencari lokasi yang tepat dari dungeon itu. Namun ia terkejut karena tidak menyangka jangkauan dari skill deteksinya itu bisa mencapai radius 1 km. Edan pun berkata, "Apa yang membuatmu terkejut? Hanya segitu saja. Seharusnya kau bisa melihat keseluruhan dari sebuah gunung." Tapi Jungmin hanya berkata, "Itu jika kau, tapi bukan aku." Lanjut, kini Jungmin pun melanjutkan perjalanannya. Kini dia sudah berada di depan pintu masuk dungeon itu. Diperlihatkan bahwa pintu dungeon itu sangat besar dan berwarna merah. Tetapi itu hanyalah dungeon dengan kesulitan rendah. Ya, dungeon itu cukup menyeramkan dengan tingkatan yang rendah. Scene pun beralih ke sebuah gedung dari Asosiasi Adventure Departemen Forensik. Diperlihatkan di sana Pak Choi yang sedang memeriksa mayat anggota Everton yang dia kalahkan sebelumnya. Dia telah menelusuri semua informasi tetapi tidak satu pun yang berkaitan dengan tanda yang ada di dada dari anggota Everton itu. Satu-satunya informasi yang ia ketahui adalah kelompok tersebut mengincar seseorang yang disebut dengan pahlawan ke-8. Panel kini berpindah kembali ke Jungmin yang masih ragu untuk memasuki dungeon tingkat terendah yang ada di hadapannya. Edan pun mengatakan, "Apa yang membuatmu ragu untuk memasuki dungeon yang tingkatannya hanya ada di kelas rendah?" Tapi Jungmin masih mengkhawatirkan banyak hal. Dia takut jika di saat dia memasuki dungeon itu tingkat kesulitannya tiba-tiba naik, sama seperti waktu ia memasuki dungeon sebelumnya. Saat ia memikirkan hal itu, tiba-tiba jendela notifikasi warna kuning pun muncul di hadapannya, bertuliskan, "Aku kecewa." Ternyata itu adalah salah satu pahlawan bernama Prina. Ternyata dia juga mengikuti Jungmin. Kini 2 dari 7 pahlawan dalam novelnya mengikutinya. Edan pun langsung ngegas sambil berkata, "Jangan ganggu kami." Dan mereka bertiga pun mengobrol. Yang intinya di sini kedua pahlawan itu mengajak Jungmin untuk tidak ragu memasuki dungeon itu. Dan setelah itu Jungmin pun memutuskan untuk masuk ke dalam dungeon. Tiba-tiba sesaat setelah memasuki dungeon, kini Jungmin langsung berada di tempat tidurnya. Ia dibangunkan oleh alarm yang berbunyi dari handphonenya. Seketika dia tersadar mengapa dia ada di sana. "Bukankah tadi aku masuk ke dalam dungeon?" Ternyata dungeon itu menjelajahi masa lalu dari ingatan Jungmin. Tiba-tiba lokasinya pun berubah lagi. Kini Jungmin sudah berada di aula duel di akademi. Ia melihat dirinya di masa lalu yang kini sedang dihajar oleh Yugil. Jungmin pun ingin melarikan diri dari sana, melarikan diri dari masa lalunya yang kelam itu. Meskipun kini sudah menjadi kuat, tetapi trauma dari masa lalunya itu masih mengikat dirinya. Tapi tiba-tiba saja jendela notif muncul. "Dungeon mendeteksi kekuatan Anda, membawa kembali orang yang ditakuti di masa lalu." Tiba-tiba sosok Yugil pun muncul di hadapan Jungmin. Kini mereka berdua siap untuk melakukan duel, tetapi tubuh Jungmin terus bergetar. Itu adalah trauma yang berat baginya. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Jungmin yang terus saja ketakutan. Ia tidak mengira bahwa trial yang akan diberikan oleh dungeon itu adalah melawan ketakutannya di masa lalu. Dia pun hanya terdiam sembari memegang pedang kayunya itu. Dia mencoba menenangkan diri sembari berkata, "Dia adalah Yugil dari 2 tahun yang lalu, dan sekarang aku sudah cukup kuat.
aku bisa menang kali ini. Tapi tiba-tiba saja Yugil melompat dan menerjang ke arah Jungmin sembari menebaskan pedang, tetapi serangan itu masih dapat ditahan oleh Jungmin. Di sini Jungmin sudah dapat menganalisa pola serangan dari Yugil, di mana dia akan menyerang bagian kepalanya. Seketika Jungmin mengeluarkan mana yang begitu dahsyat dan memancar keluar dari dalam tubuhnya, sembari berkata, "Aku akan menghajarmu habis-habisan tanpa ragu." Dia pun mencoba mengaktifkan skill immersionnya, tetapi tiba-tiba saja mana yang di sekitar tubuh Jungmin menghilang, sehingga notifikasi pun muncul bahwa skill immersion dibatasi. Ia pun terkejut akan hal itu, sembari kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Yugil dan melancarkan tendangan yang mengenai perut Jungmin. Karena tendangan itu, tubuh Jungmin pun terkapar di lantai. Tak ingin menyanyiakan kesempatan itu, Yugil langsung melancarkan bertubi-tubi serangan dan mulai menghajar Jungmin secara brutal. Setelah Jungmin tak berdaya, Yugil mengatakan, "Apalagi sekarang bocah, apa kau sudah selesai? Sial, ini baru saja mulai terasa menarik." Sembari melanjutkan serangan kepada Jungmin, Yugil yang menginjak-injak tubuh Jungmin berkata, "Memalukan kalau kau menyelesaikannya dengan begini. Ayolah, biarkan aku sedikit lebih bersenang-senang." Edan yang melihat pertarungan itu berkata, "Ada apa sih? Ada masalah apa dengannya? Ini bukan seperti dia. Apa dia sedang membiarkan bajingan rendahan itu mengalahkannya? Dia bukan Hang Jungmin yang dulu aku kenal." Namun Jungmin hanya berkata dalam hati, "Pada akhirnya hal yang sama terjadi lagi. Pada akhirnya aku ini bukan siapa-siapa tanpa skill unik milikku. Tak bisakah aku mengalahkannya?" Seketika suara Edan pun menyadarkannya. Edan mengatakan kepadanya, "Aku tidak tahu kalau kau adalah orang yang mudah menyerah. Kemana perginya orang yang kembali dari kematian di menaraku? Atau ini hanyalah rasa traumamu?" Berbagai kata penyemangat dikatakan oleh Edan. Itu semua bertujuan untuk membangkitkan semangat yang membara dari dalam tubuh Jungmin. Setelah itu, Jungmin pun merasa bersemangat dan kini dia mulai bangkit. Namun Yugil yang melihat hal itu tidak membiarkannya begitu saja. Dia mencoba kembali menyerang Jungmin. Tetapi Jungmin yang kini sudah mendapat rasa percaya dirinya melancarkan serangan balik. Itu adalah sebuah tebasan yang kuat. Saking kuatnya membuat tubuh Yugil terputar-putar di udara. Setelah melihat serangan itu, Edan pun berkata, "Akhirnya kau sudah bangkit ya." Jungmin pun berkata, "Akhirnya pikiranku sudah jernih." Yugil yang menerima serangan itu kini mulutnya berdarah. Namun serangan itu membuatnya semakin emosi. Yugil pun ingin melakukan serangan balik. Dia langsung mengaktifkan skill yang bernama Stealth Sprint. Seketika Yugil pun hilang dari pandangan Jungmin. Jungmin yang tidak bisa melihat Yugil kini hanya dapat bertahan dari serangan Yugil dan terhempas ke belakang. Kini Jungmin mencoba fokus dan mulai memejamkan matanya. Dia mengaktifkan skill deteksi untuk mencari di mana posisi Yugil yang sebenarnya. Setelah mengetahui posisi dari Yugil, dia pun dapat menahan serangan selanjutnya dari Yugil. Yugil yang terkejut karena serangannya itu dapat ditahan, kini mundur sejenak sembari berpikir bagaimana dia dapat menghentikan skillku. Namun Yugil yang sudah terbawa emosi kini kembali menerjang ke arah Jungmin. Namun semua serangannya itu sia-sia. Itu dapat ditahan dengan baik oleh Jungmin. Bahkan Yugil pun melihat sosok Edan yang muncul di belakang Jungmin. Dan seketika Jungmin melancarkan serangan pamungkas. Dia menebas Yugil dan mengakhiri pertarungan itu. Dan akhirnya Jungmin pun keluar sebagai pemenang. Dan dia berhasil membersihkan dungeon tersebut. Beberapa hari pun berlalu. Kini Jungmin sudah berada di halte bis sembari diantarkan oleh kedua orang tuanya. Ia pun berencana pulang ke tempatnya. Di perjalanan dia sempat mengecek hadiah dari pembersihan dungeon Path of Choice. Ternyata hadiah dari dungeon itu adalah novel dari Jungmin sendiri. Itu berisikan beberapa informasi tentang penjelasan masa kehancuran. Tapi saat Jungmin menelusuri lebih dalam, ternyata muncul notifikasi kualifikasi penulis asli tidak cukup untuk membuka semua fungsi. Tetapi Jungmin senang akan hadiah tersebut, karena itu akan cukup membantunya saat dia tak mengingat isinya. Tiba-tiba Yuna muncul di samping Jungmin.
Jungmin pun terkejut akan kemunculan Yuna yang tiba-tiba dan berkata, "Kau sedang apa di sini? Bukankah sekarang ini kau seharusnya ada di akademi?" Tetapi Yuna berkata, "Aku juga keluar dari akademi." Sontak Jungmin yang kaget pun mengatakan, "Apa kau gila?" Tetapi Yuna membalas dengan wajah yang sedikit kesal, "Kenapa kau yang marah saat aku yang keluar?" Tak lama setelah itu, Taemin pun juga muncul. Ternyata Taemin juga mengundurkan diri dari akademi. Jungmin yang tak mengerti alasan mereka berdua keluar dari akademi berkata, "Kenapa kalian melakukannya?" Namun Yuna hanya menjawab, "Bukankah itu bagus? Kita bisa belajar bersama untuk tes adventure. Dan si Mister itu bilang kita boleh menggunakan ruang latihan bersama." Mister yang dimaksud oleh Yuna adalah Pak Choi. Mereka pun melanjutkan mengobrol, dan hari-hari Jungmin ke depan tidak lagi akan kesepian karena kedua temannya juga ada di sana. Scene pun kini beralih ke gedung Asosiasi Adventure Departemen Forensik. Pak Choi kini dipusingkan oleh banyaknya simbol dari Everton yang muncul di mana-mana. Diketahui bahwa simbol itu adalah sebuah lingkaran sihir, dan ada beberapa orang yang sudah ditangkap saat mereka menggambar itu. Kini Pak Choi pun mengatakan kepada anggotanya itu untuk terus melakukan penyelidikan, dan kita harus menyelidiki masalah ini lebih dalam. Scene pun kini beralih ke Jungmin yang kini sudah membeli sebuah headset. Dia menggunakan itu sembari berpura-pura menelpon saat ia berbicara dengan Edan dan Prina. Tiba-tiba saat di perjalanan pulang, notifikasi merah pun muncul di hadapan Jungmin. Itu bertuliskan bahwa penulis asli cerita telah mendeteksi sebuah objek yang memiliki energi Everton. Sontak itu pun membuat Jungmin kaget. Everton lagi, para bajingan itu mau ngapain sih? Dia pun pergi keluar gedung sembari mencari tempat yang pas untuk mengaktifkan skill deteksinya. Dia pun menganalisis banyak sekali lingkaran sihir yang muncul di sekitar sana. Dia pun mendatangi salah satu lingkaran sihir yang posisinya terdekat dari tempat dia berada saat ini. Saat melihat tanda itu, Jungmin pun mengetahui bahwa tanda itu dapat dihapus dengan menggunakan holy water. Dia pun menghapus tanda tersebut dengan menggunakan air itu. Kemudian setelah itu dia melanjutkan pencariannya. Dia menggunakan skill deteksi kembali. Tetapi yang tidak dia sangka-sangka, ternyata banyak sekali tanda yang ada di sana. Dalam radius 1 km saja terdapat 172 lingkaran sihir. Jungmin pun menuju ke sebuah kafe. Karena tanda itu sangat banyak, dia memikirkan cara lain untuk mengantisipasi kemunculan iblis yang ada di sana. Diketahui bahwa syarat untuk membangkitkan iblis dibutuhkan lingkaran sihir dan benih kutukan. Jika benihnya ditanam pada manusia dengan mana sebagai wadahnya, iblis akan lahir dari benih itu. Masalahnya benih itu sulit ditemukan. Divine powernya juga harus digunakan secara langsung untuk menemukannya. Jungmin berpikir lebih baik meminta bantuan master untuk menghapus seluruh lingkaran sihir yang ada di sana. Dia pun memberikan lokasi keberadaannya kepada Pak Choi, dan Pak Choi pun mengatakan, "Aku akan segera ke sana." Setelah membaca pesan dari Pak Choi, sontak Jungmin pun kaget karena ada seseorang yang menyapanya. Ternyata orang itu adalah Sherin. Dia kini berjalan menuju ke hadapan Jungmin sembari berbasa-basi menanyakan kabar dari Jungmin. Mereka pun mengobrol ringan sebentar, tetapi tiba-tiba saja Jungmin merasakan ada sesuatu yang aneh di tubuh Sherin. Dan notifikasi warna merah pun muncul. Sebuah aliran mana abnormal telah terdeteksi oleh penulis asli. Seketika itu pun membuat Jungmin ingin langsung memeriksanya secara langsung. Dia meminta Sherin untuk mengulurkan tangannya. Saat Jungmin akan memegang tangan dari Sherin, tiba-tiba tangan Sherin terhempas seperti ada sengatan listrik yang mengenai tangannya. Dan kemudian jendela notifikasi pun muncul. Penulis asli kisah telah mendeteksi benih kutukan. Ternyata benih kutukan yang dicari-cari oleh Jungmin tertanam dalam tubuh Sherin. Jungmin pun langsung mencari informasi tentang benih kutukan itu dari buku Egg of Destruction. Ada 3 tingkatan benih kutukan, yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Tetapi iblis akan bangkit saat tingkatannya sudah mencapai tingkatan tinggi. Namun Jungmin berkata dalam hati, untungnya benihnya masih belum sempurna. Benihnya belum tumbuh pada pusat mana Sherin, jadi aku yakin benihnya masih bisa disingkirkan. Ini mungkin lebih mudah dari yang kubayangkan. Dan Jungmin pun juga berkata pasti pertarungannya akan menjadi sulit jika iblisnya telah bangkit.
Di sini Jungmin akan mencoba menghilangkan kutukan tersebut. Seketika cahaya emas menyelimuti diri Jungmin. Dia pun mengaktifkan skill immersionnya. Dia bergabung dengan Michelle Condor. Tetapi baru saja Jungmin akan menghilangkan kutukan itu dari tubuh Sherin, tiba-tiba ada sebuah serangan. Ya, serangan itu berasal dari salah satu pengikut Everton. Dia mencoba menghentikan Jungmin yang ingin merusak rencananya lagi. Kini dia kembali melancarkan serangan ke arah Jungmin, tetapi tiba-tiba saja Pak Choi datang dan menghantam pengikut Everton itu sehingga dia terhempas jauh. Ya, Pak Choi datang tepat waktu. Dia datang di saat-saat yang genting. Dengan wajah yang sangat marah, Pak Choi berteriak, "Berani-beraninya kau mengganggu muridku." Dan kemudian ia menanyakan kondisi dari Jungmin, dan Jungmin pun menjawab bahwa dia baik-baik saja. Pak Choi pun meminta Jungmin untuk pergi berlindung ke tempat yang aman, dia akan mengurus sisanya. Tetapi tiba-tiba saja pengikut Everton itu kembali bangkit. Dia berkata, "Mengurusku itu terlalu kejam. Jika itu adalah kelas S biasa, pasti dia sudah mati. Apakah kau akan membantunya lagi? Kau sangat mengganggu." Pak Choi yang terkejut akan hal itu hanya berkata dalam hati, "Aku yakin lehernya sudah patah karena serangan tadi." Dan kini pengikut Everton itu pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang apostel Amol, pelayan dari Satan. Pak Choi pun mengatakan, "Jadi kau juga adalah pengikut iblis." Tetapi pengikut itu mengatakan, "Jangan anggap aku sebagai pengikut biasa. Aku adalah apostel yang telah menerima blessing besar dari dewa kami." Setelah mengatakan hal itu, dia langsung saja mengaktifkan seluruh lingkaran sihir yang sudah dipasang. Seketika notifikasi muncul di hadapan Jungmin. Sebanyak 1048 lingkaran sihir yang telah disiapkan beresonansi secara serentak. Lingkaran sihir itu menjadikan Sherin sebagai pusatnya. Seketika diperlihatkan seluruh lingkaran sihir yang sudah terpancar ke atas langit. Banyak orang yang memperhatikan itu, dan kutukan itu membentuk seperti sebuah sangkar yang sangat besar. Tiba-tiba di pusat sangkar itu mengeluarkan sebuah lubang, dan dari lubang itu menyerap jiwa-jiwa semua orang yang ada di sana yang tidak memiliki mana. Dan semua jiwa itu diarahkan ke satu titik, yaitu mengarah ke tubuh Sherin. Dan seluruh persyaratan pun terpenuhi, iblis akan bangkit. Tetapi Pak Choi yang tidak mengerti akan hal itu hanya dapat berkata, "Iblis apaan, bisa-bisanya kau masih bertingkah tolol bahkan setelah tua seperti itu." Tiba-tiba si apostel itu pun langsung menerjang ke arah Pak Choi dan melancarkan sebuah serangan. Tetapi dengan menanggapi hal itu, Pak Choi pun melancarkan sebuah tinjuannya. Mereka pun beradu pukulan. Hal itu pun memberikan waktu kepada Jungmin untuk dapat menyingkirkan benih yang tertanam di dalam tubuh Sherin. Tetapi semua itu sudah terlambat. Kini iblis yang sudah ada dalam tubuh Sherin pun bangkit. Dan kini dia sudah berdiri tepat di hadapan Jungmin dengan penampilan yang sangat menyeramkan. Dia mempunyai 4 tanduk dan mempunyai 2 sayap. Jungmin yang melihat hal itu hanya dapat berpikir bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan manusia yang telah berubah menjadi iblis. Itu sama seperti yang tertulis di novelnya. Jadi dia hanya dapat berusaha untuk menghentikannya di sana agar tidak jatuh lebih banyak korban lagi. Jungmin pun langsung mengaktifkan skill immersionnya. Tiba-tiba sebuah tangan muncul dan mengurung Sherin di dalam sebuah sangkar burung. Seketika serangan dari Jungmin itu membuat kesakitan si iblis tersebut. Dijelaskan bahwa defense spell yang digunakan oleh Jungmin menghancurkan iblis yang merasuki tubuh target. Tetapi serangan dari Jungmin itu belum cukup untuk mengalahkan iblis tersebut. Yang ada serangan itu membuat iblis itu semakin marah dan kini maju menerjang Jungmin, dan serangan itu membuat efek ledakan. Dan tiba-tiba Pak Choi pun teralihkan karena terjadi ledakan besar di belakangnya. Hal itu pun dimanfaatkan oleh si apostel untuk menyerang Pak Choi. Tetapi karena pengalaman bertarung selama bertahun-tahun, Pak Choi masih bisa menghindari serangan itu sembari memberikan serangan balik. Dia melancarkan tendangan yang telak mengenai wajah dari si apostel, dan serangan itu menghancurkan lantai yang ada di sana. Kini kita beralih kepada Jungmin. Jungmin kini sudah terkapar, diakibatkan oleh ledakan serangan yang dilancarkan oleh iblis sebelumnya. Dia terus saja menyalahkan dirinya karena novel yang dia buat sehingga Sherin bisa menjadi seperti ini. Di tengah keterpurukannya itu, Jungmin tiba-tiba saja mendengar suara dari Sherin. Sontak itu pun membuat Jungmin terkaget.
Dia mengatakan bahwa harusnya jiwanya sudah sepenuhnya hancur di saat iblis itu muncul. Diperlihatkan sebelah wajah dari iblis itu kembali berubah. Mata dari Sherin mengeluarkan air mata dan dia meminta tolong kepada Jungmin. Jungmin yang tidak habis pikir dengan semua itu hanya dapat berpikir bagaimana dia bisa mempunyai kesadaran. Di dalam novel yang Jungmin tulis tidak menceritakan apapun tentang ini. Jungmin pun berpikir apakah ada sesuatu yang dia lewatkan. Tiba-tiba Jungmin pun melihat ada cahaya di tangan kanan dari sang iblis. Ternyata itu adalah sebuah divine power yang diberikan oleh Jungmin saat dia tadi memeriksa tangan dari Sherin. Dan tanda itu pun juga yang mencegah jiwa dari Sherin agar tidak sirna. Dan setelah Jungmin mengaktifkan skillnya sebelumnya, hal itu membuat kesadaran Sherin dibangkitkan. Jungmin pun berpikir bahwa masih ada setitik harapan untuk menyelamatkan Sherin. Dia langsung mengaktifkan skill immersionnya kembali dan dia mencoba kembali bergabung dengan Michelle Condor. Tetapi tiba-tiba saja peringatan muncul, immersion gagal. Mana tidak mencukupi untuk menggunakan skill immersion. Iblis itu pun tersenyum sembari berkata, sepertinya kau kehabisan mana. Kau tak bisa menghentikanku lagi. Di saat Jungmin sudah mulai putus asa, tiba-tiba saja keajaiban muncul. Ternyata Prina meminjamkan kekuatannya kepada Jungmin. Seketika itu pun membuat mana Jungmin pun pulih. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung mengaktifkan skill immersionnya. Seketika sebuah salib besar muncul di atas kepala Jungmin dan dia pun melancarkan sebuah serangan yang besar menuju ke arah dari si iblis itu. Jungmin menamai itu dengan penghakiman dewa. Kontak serangan itu pun menghantam dada dari sang iblis. Dan yang tak terduga-duga setelah serangan itu, iblis itu langsung mengeluarkan segala ingatan dari Sherin dan mencoba melahap Jungmin. Tiba-tiba saat Jungmin membuka mata, dia sudah berada dalam soul prison bawah sadar dari Sherin. Dia melihat tubuh Sherin yang diangkat oleh sebuah tangan tengkorak. Jungmin pun langsung beralih menuju ke arahnya. Dia pun melompat dan mencoba menggapai tangan dari Sherin. Saat tangan Jungmin meraih tangan dari Sherin, tiba-tiba cahaya emas pun terpancar. Dan boom! Kini tubuh Sherin pun terpisah dengan tubuh sang iblis. Dan akhirnya Jungmin pun berhasil menyelamatkan Sherin. Dia pun langsung beralih menuju ke arah tubuh Sherin dan memeriksa kondisinya. Dia memastikan bahwa Sherin ini masih hidup. Dan kini tersisa iblis itu yang berbentuk seperti gumpalan daging yang terlihat sangat menjijikkan karena dia sudah tidak memiliki wadah. Gumpalan daging itu pun mencoba menyerang Jungmin. Tetapi ketika serangan itu akan menggapai tubuh Jungmin, tiba-tiba terjadi ledakan yang dahsyat di sana. Itu adalah Yuna. Dia datang untuk menyelamatkan teman-temannya. Sembari berkata kepada Jungmin, apa kau tidak apa-apa? Scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan Jungmin yang terkejut karena kemunculan Yuna yang tiba-tiba. Namun Yuna hanya mengatakan bahwa dia melihat ada banyak sekali jiwa dari orang-orang yang berkumpul ke tempat itu. Dan dia mengikutinya. Dan dia juga melihat Sherin yang kini masih terbaring tak sadarkan diri. Tiba-tiba iblis yang berbentuk gumpalan daging itu menyerang kembali. Dia muncul dari arah belakang Yuna yang sedang mengobrol dengan Jungmin. Namun hal itu masih dalam kendali Yuna. Dia langsung mengaktifkan skill Dimension Interference koordinat set. Lingkaran sihir yang besar pun muncul dari skill itu dan memunculkan sebuah tebasan yang membuat gumpalan daging itu terbelah menjadi dua bagian. Tetapi gumpalan daging itu yang tadinya terbelah kini dapat meregenerasi dirinya kembali. Gumpalan daging itu bisa memulihkan dirinya dengan menggunakan mana. Jungmin pun berpikir bahwa mereka membutuhkan kekuatan yang mampu mencegah pemulihannya itu. Gumpalan daging yang beregenerasi kini meronta-ronta. Ia mencari tubuh yang bisa menjadi wadahnya. Kini dia melihat ke arah apostel yang sebelumnya bertarung dengan Pak Joy. Gumpalan daging itu pun langsung menerjang ke arah apostel itu dan dia berhasil memakannya. Seketika Pak Joy terkejut melihat hal itu. Kini gumpalan daging itu kembali mendapatkan tubuh dan berubah menjadi sesosok iblis raksasa yang tingginya sekitar 20 meter dengan bentuk yang tidak karuan dan mengerikan. Pak Joy pun tidak mempermasalahkan hal itu. Dia hanya berkata bahwa semakin besar mangsanya, maka akan semakin besar pula tangkapannya.
Pak Choi pun kini masuk ke dalam mode serius. Dia kini mengaktifkan sebuah skill yang baru kali ini ditunjukkan. Skill itu adalah skill petir yang diwarisi dari God of Thunder, Zeus. Dan Pak Choi berencana akan menyelesaikan hal itu dalam sekali serang saja. Pak Choi pun melesatkan serangan yang bernama Lightning Spear Astrap. Serangan itu memiliki dampak yang kuat sehingga menimbulkan ledakan yang berbentuk seperti lingkaran yang besar. Dan efek serangannya begitu kuat sehingga Jungmin dan Yuna bisa merasakan dampak serangannya juga. Namun Jungmin berpikir bahwa jika itu adalah serangan mana, maka mana itu hanya akan menjadi makanan bergizi bagi monster itu. Dan ternyata itu benar. Seluruh serangan Pak Choi diserap oleh iblis itu dan tak bergores sedikit pun. Kemudian iblis itu mencoba menyerang Pak Choi, tetapi tiba-tiba saja entah bagaimana cara kerjanya, serangan Pak Choi pun menghancurkan monster itu dari dalam, sehingga membuat lubang yang besar di perut iblis itu. Dan Jungmin yang melihat hal itu langsung menyadari bahwa iblis itu dapat diserang jika dia menyerangnya menggunakan mana eksplosif. Dan tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu, Jungmin langsung mengatakan kepada Yuna untuk menggunakan mantra peledak terkuatnya dan tunggu aba-aba darinya. Seketika Yuna langsung menyiapkan serangan. Dia mengaktifkan skill dan muncullah sebuah lingkaran sihir di depannya. Jungmin pun langsung mengaktifkan skill Nobel untuk mencari karakter yang cocok untuk mengaktifkan immersionnya. Seketika saat Jungmin sudah siap dengan penggabungannya, dia langsung memberikan aba-aba kepada Yuna untuk menyerang. Yuna pun melancarkan serangan ledakan api, dan juga serangan itu disusul oleh Jungmin menggunakan skill elemen cahaya yang bernama Sanctification. Seketika serangan combo itu menghantam tubuh iblis itu, sehingga perlahan-lahan tubuh iblis itu pun kini musnah. Dan muncullah jendela notifikasi baru. Bibit kutukan telah dimurnikan. Pikiran iblis telah dihancurkan. Pak Choi yang melihat hal itu hanya bisa terkejut karena Jungmin bisa menyelimuti mana dengan menggunakan divine power. Tetapi Pak Choi teringat akan Jungmin yang akan terkena efek samping jika dia menggunakan skill skala besar itu. Tetapi saat dia melihat ke arah Jungmin, ternyata dia masih baik-baik saja. Tetapi Jungmin pun sendiri keheranan karena dia sudah menggunakan 3 skill dengan skala besar, tetapi dia tidak menerima efek samping sedikit pun. Namun tiba-tiba saja tubuh Jungmin mulai menghilang. Sontak hal itu membuat Yuna dan Pak Choi terkejut. Kini panel berpindah memperlihatkan saat Jungmin mengaktifkan skill skala besarnya sebelumnya. Edan yang melihat hal itu mengetahui bahwa skill yang digunakan oleh Jungmin itu adalah skill dari Prina dan berkata Jungmin mungkin akan mati kali ini. Namun Edan terkejut melihat Jungmin yang masih baik-baik saja. Edan pun langsung menghubungi Prina untuk memastikan apakah Prina yang menyelamatkan Jungmin. Namun Prina hanya menjawab, "Apa kau akan membiarkan dia mati?" Namun Edan menanyakan alasan kenapa Prina membantunya. Tetapi di sini Prina tidak mengatakan alasannya. Prina pun mengatakan bahwa kau akan tahu jika kau mengirimnya ke lantai 2 di towermu. Namun Edan berpikir bahwa itu terlalu berlebihan. Dan lanjut mereka berdua mengobrol, membicarakan tentang seseorang yang sepertinya ada kaitannya dengan tower. Dia membuat tingkat kesulitan tower menjadi sangat sulit di lantai 1 agar tidak ada yang bisa naik ke lantai 2. Dan nampaknya di sini Prina sangat tertarik kepada Jungmin. Ternyata kejadian sebelumnya di mana tubuh Jungmin tiba-tiba menghilang itu adalah perbuatan dari Edan yang langsung mengundang Jungmin untuk memasuki lantai kedua dari tower Master Pedang. Lanjut, kini Jungmin yang telah diteleportasi ke dalam tower tiba-tiba muncul di hadapan 2 orang bocah yang berambut merah. Namun bocah itu terkejut sembari berkata, "Om, ini siapa?" Namun Jungmin di sini mengenali kedua bocah tersebut karena itu terdapat dalam cerita asli dalam novel yang ia tulis. Namun belum sempat menjawab, suara perut Jungmin pun memecahkan suasana. Sontak si adik itu memberikan air kepada Jungmin. Jungmin langsung meminum itu, tapi ternyata itu adalah teh yang sudah basi. Jungmin pun langsung menumpahkan teh itu, dan dia kini memberikan makanan yang layak kepada 2 bocah itu sebagai bentuk permintaan maaf. Sembari makan, Jungmin mengingatkan kepada 2 bocah itu untuk jangan lagi memakan makanan yang sudah basi. Lanjut, Jungmin pun bertanya apakah di tempat ini hanya mereka berdua saja yang tinggal. Namun bocah itu mengatakan
bahwa sebelumnya mereka bertiga tetapi satunya lagi sudah pergi. Ya, yang dimaksud bocah itu adalah Edan. Ternyata kedua bocah ini adalah teman Edan. Mereka bertemu di suatu tempat dan tinggal bersama dalam waktu yang cukup lama, dan mereka sudah seperti saudara. Lanjut, bocah itu mengatakan bahwa ada juga seseorang yang bernama Pavel yang sering membawakan mereka makanan, dan Jungmin pun mengenali sosok itu karena sosok itu juga ada dalam cerita asli dari novelnya. Namun Jungmin kini bangkit berdiri. Dia ingin pergi ke toilet karena perutnya masih sakit diakibatkan memakan makanan yang basi sebelumnya. Dia pun lanjut ingin berbicara dengan Edan. Jungmin menyampaikan bahwa semua orang pasti mengkhawatirkannya karena tiba-tiba saja menghilang, dan dia meminta untuk dikeluarkan dari tower. Namun Edan tak menjawabnya. Jungmin pun langsung stres sambil memegang kepalanya. Di tengah kebingungan itu ada sekelompok orang yang tiba-tiba mendatanginya. Segerombolan orang itu datang dengan membawa senjata tajam. Dia menanyakan kepada Jungmin apakah dia dekat dengan anak-anak itu. Namun si kakak dari bocah berambut merah itu bernama Lea mengkhawatirkan Jungmin. Kini tiba-tiba muncul. Sontak segerombolan orang tadi langsung ingin membunuhnya. Namun Jungmin berusaha untuk melindungi bocah itu. Dan tiba-tiba jendela notif muncul di hadapan Jungmin. Jendela itu berisikan misi yang harus diselesaikan, di mana tingkat kesulitan kali ini adalah sedang sampai tinggi. Misi akan berhasil apabila Jungmin menemukan ancaman dari dalam ghetto dan mengalahkannya. Namun jika dia gagal, dia akan terkurung dalam tower selamanya. Kini segerombolan orang itu pun kembali menyerang Jungmin. Tetapi Pavel langsung muncul dan mencoba menghentikan kekacauan itu. Dan dia pun menjelaskan alasan kenapa warga di sana membenci bocah-bocah itu. Hal itu dikarenakan sebelumnya ada beberapa orang yang mati di rumah bocah-bocah itu, dan warga di sana menuduh mereka yang melakukan pembunuhan. Beberapa waktu pun berlalu. Kini Pavel dan Jungmin sudah berada di rumah kedua bocah itu. Mereka mengobrol tentang kenapa para warga membenci bocah itu, seperti yang diketahui karena adanya pembunuhan sebelumnya. Tetapi Pavel di sini mencurigai Edan yang melakukan pembunuhan itu, karena Edan tiba-tiba saja menghilang. Sontak itu pun membuat jengkel Edan, dan kini kepala Jungmin dipenuhi dengan teriakan dari Edan. Jungmin pun menenangkan Edan dan lanjut berbicara soal alasan Edan mengirim Jungmin ke sana adalah untuk menolong kedua bocah itu dan membebaskannya dari tuduhan pembunuhan. Namun saat mereka mengobrol, Edan langsung menyadari sesuatu dari perkataan Jungmin yang mengatakan bahwa dia mengatakan dia ingat, dan Edan berpikir apakah Jungmin mengetahui semua masa lalu Edan. Dan Edan pun langsung teringat perkataan dari Prina sebelumnya bahwa kau akan tahu alasannya mengapa aku sangat tertarik kepadanya jika kau mengirim Jungmin ke lantai 2 towermu. Dan Edan pun kini berpikir bahwa mungkinkah Jungmin adalah orang yang mereka cari-cari selama ini. Lanjut, Edan pun menanyakan kepada Jungmin siapa Jungmin sebenarnya. Tetapi di sini Jungmin hanya mengatakan bahwa besok saja ngobrolnya karena dia akan tidur sekarang. Tetapi dia pun berkeringat dingin di saat Edan menanyakan tentang bagaimana Jungmin selalu berbicara seolah-olah dia tahu semuanya. Tetapi di sini Jungmin masih mengelak dengan mengatakan dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Edan. Tak terasa pagi pun sudah tiba. Jungmin yang memikirkan perkataan Edan semalam ternyata tidak bisa tidur. Di sini Jungmin berpikir apakah dia akan memberitahukan kepada Edan yang sebenarnya. Namun dia masih ragu karena dia mengkhawatirkan jika dia mengatakan bahwa dialah orang yang menulis ceritanya, sehingga membuat hidup dari Edan begitu menyedihkan. Kini Jungmin beranjak untuk pergi mencari angin segar di luar. Tetapi di saat di pintu keluar, ia bertemu dengan Pavel yang membawakan makanan basi untuk anak-anak. Di sini Jungmin langsung memberikan Pavel makanan yang masih segar yang diambil dari kantong penyimpanannya untuk diberikan kepada anak-anak itu, sembari berkata bahwa dia akan pergi sebentar. Lanjut, kini Edan mulai mengobrol lagi dengan Jungmin. Dia menyarankan untuk membunuh kedua bocah itu agar bisa menyelesaikan lantai 2 secepatnya. Tetapi Jungmin menempali, bisa-bisanya kau mengatakan itu dengan santai. Tetapi di sini Jungmin juga berpikir apa-apaan sikap Edan itu. Entah apa yang dipikirkannya sehingga dia menjadi tidak sabaran. Kini lanjut Jungmin menelusuri cerita yang ada di dalam novelnya.
Kita kini diperlihatkan flashback tentang masa lalu dari Ethan, di mana di saat dia masih berumur 11 tahun, saat itu Ethan bersama kakaknya bernama Emily mencoba kabur dari seseorang. Namun kaki Emily terkilir sehingga sulit untuk berjalan. Namun di sisi lain 2 orang pengejar mereka kini sudah berada di dekat mereka. Emily mengatakan kepada Ethan untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkannya saja. Namun di sini Ethan tidak ingin meninggalkan Emily. Saat Ethan ingin menggendong Emily, tiba-tiba ada sebuah batu besar yang melayang kepada mereka. Namun Emily yang menyadari hal itu lebih dulu, dia langsung mendorong tubuh Ethan untuk menyelamatkannya. Itu adalah serangan dari orang-orang Everton. Setelah itu Ethan hanya bisa menangis kemudian berlari sejauh mungkin dari tempat itu. Kini hari-hari Ethan dia lalui dengan kesendiriannya, dan setiap hari dia dikejar oleh orang-orang yang rotinya ia curi. Dia melakukan semua itu untuk bertahan hidup. Namun suatu hari Ethan kembali mencuri roti, tetapi orang-orang yang mengejarnya itu menghalanginya untuk kabur. Tapi dengan gesit dia melewati semua orang-orang tersebut dan terus berlari. Hingga kini Ethan sampai di sebuah jalan buntu. Ada pagar yang tinggi di hadapannya. Sementara dari belakang Ethan banyak orang yang mengejarnya. Karena sudah terdesak, dia mencoba melompati pagar itu dan dia meraih ujung dari pagar tersebut. Namun setelah sampai di atas, ternyata ada orang yang sudah menunggunya dan dia mendorong Ethan dan kemudian dia pun terjatuh kembali ke bawah. Dia pun kini terkapar, tetapi orang-orang yang tadi mengejarnya tidak tinggal diam. Dia langsung menghajar Ethan, dan tak lama setelah itu banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan kejadian itu. Masya yang kebetulan lewat di sana melihat kejadian itu. Dia mencoba menghentikannya, dan dia menolong Ethan yang kini sudah babak belur, dan dia membawanya ke panti asuhan tempat Masya mengasuh anak-anak di sana. Kini Ethan pun sadar dengan tubuh yang dibalut dengan perban. Banyak anak-anak di sana yang menemaninya. Tidak lama setelah itu Masya pun datang dengan membawakan semangkuk sup hangat. Tapi tiba-tiba Ethan melemparinya dengan bantal. Sembari Ethan berkata bahwa kau adalah penyihir. Bukankah kau adalah salah satu dari pengikut Everton? Seketika anak-anak di sana yang mendengarkan hal itu menjadi jengkel atas perlakuan Ethan. Namun di sini Ethan mengatakan bahwa penyihir itu menipu kalian. Menurut Ethan, dia membiarkan mereka semua tinggal karena dia akan mengirim mereka semua ke Everton. Namun Masya menanggapi bahwa Ethan juga punya pengalaman traumatis dari panti asuhan lain. Dan Masya pun melanjutkan bahwa Ethan tidak perlu khawatir karena Masya bukanlah salah satu dari anggota Everton. Untuk membuktikan hal itu, Masya mengajak Ethan untuk melihat sekitaran panti asuhan, di mana banyak anak-anak di sana yang dilatih menggunakan ilmu pedang dan juga sihir. Mereka semua adalah korban dari Everton, dan mereka berlatih karena berharap suatu saat nanti mereka bisa membalaskan dendamnya kepada pemuja iblis itu. Dan di sini Masya meminta Ethan untuk bergabung dengan mereka, dan Masya akan mengajarinya cara mengontrol mana yang baik. Namun Ethan masih menolak semua itu, dan dia mencoba pergi dari panti asuhan itu. Tapi di saat dia akan pergi, ada seorang bocil yang menawarinya makanan. Melihat hal itu, Ethan yang kelaparan pun tak bisa menolaknya. Tetapi di saat mereka sedang menikmati makanannya, tiba-tiba ada seorang dari anggota Everton. Dia melancarkan sebuah serangan yang besar sehingga timbullah ledakan yang cukup besar dari balik dinding. Anggota Everton itu membawa benih iblis dan menyerap roh dari anak-anak yang mati akibat serangan sebelumnya. Dan di saat Ethan akan kabur dari sana, ternyata salah satu temannya yang berambut pirang kini sudah terbunuh di hadapannya. Kini anggota Everton itu pun melirik Ethan dan melancarkan sebuah serangan sihir. Tetapi tiba-tiba saja anak-anak yang lain datang dan menciptakan sebuah perisai sihir untuk menahan serangan dari Everton. Kini segerombolan anak itu mencoba melawan balik. Kini pertarungan pun tak terhindarkan. Beberapa anak-anak di sana mencoba melancarkan serangan, tapi itu semua masih bisa ditahan oleh anggota Everton. Namun karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, satu persatu anak-anak itu mulai dikalahkan. Kini anggota Everton melanjutkan serangan dan mencoba menghancurkan mana shield. Dan sepertinya perisai itu tidak akan bertahan lama lagi. Muncul retakan di seluruh bagian perisai itu. Ethan yang hanya bisa berputus asa di sana memejamkan matanya.
Tetapi sesaat setelah perisai itu hancur, teman yang ada di sana kembali memasangkan perisai yang mengelilingi tubuh Edan, sembari berkata, "Tunggulah sebentar di sini, Edan." Anak itu lebih memilih melindungi Edan, namun alasan temannya itu melindungi Edan adalah karena dia merasa mereka semua bernasib sama. Jadi saling berbagi penderitaan itu sangatlah membantu untuk meringankannya. Setelah itu temannya itu pun maju untuk bertarung dengan anggota Everton. Edan yang melihat hal itu hanya bisa menangis dan terpaku karena dia belum mempunyai kekuatan untuk melawan anggota Everton. Tidak lama setelah itu Masya datang dan membereskan semua anggota Everton yang menyerang panti asuhan. Di awal scene kali ini, setelah penyerangan Everton terjadi, kini terlihat Masya dan Edan yang sedang termenung di depan kuburan teman-temannya yang telah mati yang diakibatkan oleh penyerangan Everton sebelumnya. Di sini Edan hanya bisa menangis sembari menyalahkan dirinya karena mereka semua mati diakibatkan oleh dia. Edan berkata itu semua terjadi karena dia masih lemah. Namun Masya mengatakan kepadanya, "Edan, kau harus hidup dan kau harus menjadi lebih kuat. Ini hanya akan bisa berakhir ketika kastil iblis menghilang." Sembari menjulurkan tangannya, Masya mengatakan kepada Edan, "Mari kita balaskan dendam ini bersama-sama." Kini scene pun beralih ke malam hari. Diperlihatkan Edan yang sedang membuat pedang kayu. Edan melakukan hal itu karena dia ingin menggunakan pedang kayu itu untuk berlatih. Setelah membuat pedang kayu, kini Edan sudah bersiap untuk berlatih dan mencoba mengalirkan mana ke dalam pedang kayunya itu. Dan kemudian ia mencoba menebas sebuah pohon. Namun ternyata pedang kayu yang diselimuti dengan mana tadi belum cukup kuat, sehingga bukannya pohon yang tumbang tetapi pedang Edan yang hancur. Dia pun mencoba melakukan itu berulang-ulang kali dan sampai tak terhitung jumlahnya. Kini anak-anak yang lain dari panti asuhan melihat Edan yang sedang berlatih. Kedua anak ini mengobrol sembari memperhatikan Evan yang sedang berlatih. Dia berkata kenapa dia tidak berlatih dengan Masya saja. Namun temannya menimpali bahwa dia itu adalah anak yang keras kepala. Setelah itu dia melanjutkan berkata bahwa itu akan berbahaya bagi diri Edan jika dia menggunakan secara terus-menerus mana seperti itu. Setelah mengatakan itu, mereka berdua pun terkejut karena melihat Evan yang kini sudah tumbang. Lanjut, mereka berdua pun mengecek keadaan Edan. Sebelum kehilangan kesadarannya sepenuhnya, Edan sempat melihat dua bayangan yang ada di depannya. Dia berkata Ser dan Delin. Jadi di sini diketahui bahwa nama dari kedua bocah itu yang berambut putih bernama Ser dan satunya lagi bernama Delin. Mereka berdua pun membawa Edan kembali ke panti asuhan. Kini Edan terkejut karena dia kini terbangun di panti asuhan. Kemudian Delin langsung mengusapkan obat di wajah Edan. Karena meskipun perban di wajah Edan sudah dikeluarkan, tetapi masih ada sedikit luka. Dan kemudian Delin pun berterima kasih kepada Edan karena dia sudah merawat mereka saat mereka sedang terluka sebelumnya. Kini semua keadaan anak-anak yang lain sudah mulai membaik. Kini Sel dan Masya datang juga. Sel yang melihat wajah Edan yang tanpa menggunakan perban mengatakan, "Ternyata wajahmu sangat tampan ya." Diketahui sifat Edan yang memang mudah dipuji membalas perkataan Sen, "Ternyata matamu juga bagus ya." Namun Sel mengatakan, "Sepertinya wajahmu terlihat tidak asing." Namun Edan membalas, "Apakah ada seseorang yang mirip denganku?" Sontak seketika Sel pun mengatakan, "Aku ingat orang itu adalah Emily." Hal itu pun membuat Edan terkaget-kaget. Si Delin pun mengatakan bahwa itu benar, kalian terlihat sangat mirip dan nama kalian juga berawalan huruf E. Dia pun melanjutkan bahwa Emily tinggal bersama mereka sebulan sebelum Edan datang. Dia pun memperlihatkan foto Emily kepada Edan. Edan yang ingin memastikan hal itu melihat foto itu dan ternyata benar itu adalah Emily. Seketika Edan pun mengatakan, "Di mana Emily sekarang? Dia adalah saudariku." Namun Masya menjawab pertanyaan itu bahwa Emily telah mati 1 bulan yang lalu.
Masya pun melanjutkan bahwa saat pertama kali mereka bertemu dengannya, kedua kaki Emily tertimpa batu yang besar. Masya mencoba untuk membawa dia kembali ke panti asuhan dan mengobatinya, tapi infeksi di kedua kakinya menyebar. Sontak hal itu pun membuat Edan merasa bersalah karena dia meninggalkan Emily pada saat itu. Edan pun kini berlari di tengah hujan yang deras, dan seketika dia terjatuh dan berlutut. Kini dia sudah berada di depan makam dari Emily. Dia pun menangis keras di sana dan meluapkan segala kesedihannya dan segala penyesalannya yang telah meninggalkan Emily. Setelah itu Edan kembali ke panti asuhan. Dia memohon kepada Masya untuk melatihnya karena dia ingin membalaskan dendamnya kepada para pengikut Everton. Di sini Edan meminta agar Masya dapat mengajarinya cara mengontrol mana dengan baik. Lanjut, hari-hari pun berlalu. Kini Edan selalu mengisi hari-harinya dengan berlatih pedang dan menggunakan kontrol mana. Suatu hari ketika Edan sedang berlatih, Masya pun datang dan melihat latihan dari Edan. Setelah berlatih beberapa saat, kini Masya meminta Edan untuk menjulurkan tangannya. Dia mencoba melakukan sesuatu. Ternyata yang dilakukan oleh Masya itu adalah mencoba mengecek berapa besar kapasitas mana yang dimiliki oleh Edan. Kemudian di sini Masya menjelaskan lebih lanjut dengan memberikan perumpamaan kepada Edan bahwa itu sama saja dengan orang yang mempunyai kapasitas mabuk, sama juga dengan mana seseorang mempunyai batas terhadap mana mereka. Kini Masya pun memulai pengecekan mana dari Edan. Namun saat Masya sudah mulai mengecek batas mana dari Edan, kini tubuhnya pun bergetar. Ternyata sebelumnya sirkuit mana dari Edan ini terblokir. Itu membuat seluruh mana dari Edan tidak bisa mengalir ke seluruh tubuh. Itu adalah alasan utama kenapa Edan tidak bisa menggunakan mananya. Itu sama halnya dengan sebuah keran air yang jika tertutup, airnya pun tidak akan mengalir. Tetapi Masya juga mengatakan bahwa jumlah mana yang ada di dalam diri Edan sangatlah besar, dan mana dari Edan itu 1000 kali lebih besar dari orang normal. Kemudian Edan pun menjawab, "Aku mempunyai mana sebanyak itu, aku tidak bisa mempercayainya." Dia pun lanjut bertanya kepada Masya, "Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita hanya harus membuka sirkuitnya kan?" Edan meminta kepada Masya untuk membuka sirkuit sihirnya. Namun Masya menjawab, "Ya, tapi kau beruntung karena sirkuit sihirmu terblokir. Tubuhmu tidak bisa mengatasi mana sebanyak itu. Bayangkanlah seperti balon yang berisi air yang akan meletus. Jadi kita harus memulainya secara perlahan. Daya tahan tubuhmu harus menjadi lebih kuat dulu, sehingga itu bisa menahan banyak menamuk." Edan pun menjawab itu dengan percaya diri, sembari menguatkan tekadnya untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Time skip pun terjadi 5 tahun kemudian. Saat ini Edan sudah berumur 17 tahun. Diperlihatkan Edan yang sedang berlatih. Di sini kelihatannya Edan sudah bisa mengontrol mananya. Dia menebaskan pedangnya sehingga membuat sebuah pohon tumbang. Tetapi yang tidak disangka-sangka, ternyata itu bukanlah incaran dari Edan. Karena incaran Edan yang sebenarnya adalah sebuah gunung yang berada di belakang pohon itu. Sontak semua orang pun yang melihat hal itu terkejut karena tebasan Edan itu mampu membelah 2 gunung yang ada di belakang pohon tadi. Setelah mengetes sejauh mana kemampuan Edan saat ini, Masya pun memanggil mereka semua untuk berkumpul. Dia mencoba memperlihatkan sebuah peta kepada mereka. Itu adalah sebuah peta di mana markas Everton, Kastil Iblis berada. Diperlihatkan bahwa kastil itu berada di tengah-tengah benua. Namun Everton memiliki banyak pengikut yang tersebar di sekitar seluruh kastil. Dan juga Everton mengumpulkan jiwa manusia dalam bentuk benih. Mereka berusaha mengorbankan benih itu pada bunga dari pohon dunia yang mekar setahun sekali. Itu semua dilakukan untuk memanggil iblis yang hebat. Lalu di sini mereka semua berencana untuk menghentikannya. Mereka harus bisa menghentikan semua benih-benih yang telah tersebar di seluruh negeri. Setelah itu Edan mencoba membagi teman-temannya ke setiap sudut di benua. Protektor akan mengambil bagian utara, kemudian marksman dan spearman akan berada di bagian timur.
Sementara itu Edan sendiri akan mengurus wilayah selatan dan barat. Dan setelah itu mereka akan berkumpul di depan kastil iblis setahun kemudian. Mereka semua akan menggulingkan Everton. Scene pun beralih ke 6 bulan kemudian. Kini rencana mereka telah dilakukan. Terlihat banyak pengikut Everton yang kini sudah terbantai. Ya, itu semua dilakukan oleh Edan. Kini Edan mencoba mencari-cari benih yang ada pada tas mereka. Dan ternyata Edan sudah sangat banyak menghancurkan benih sebelumnya. Kini dia telah menghancurkan benih terakhir yang ada di desa itu. Setelah itu Edan berencana untuk pergi ke bagian barat karena dia telah menyelesaikan misinya di bagian selatan. Kemudian tak lama setelah itu diperlihatkan Edan yang kini menjual kuda-kuda hasil rampasannya dari anggota Everton. Dan setelah berhasil menjual kuda tersebut, di saat itulah tiba-tiba dia bertemu dengan bocah yang berambut merah sebelumnya. Bocah ini menawarkan bunga kepada Edan karena Edan melihat dia seumuran dengan Emily saat sebelum mereka berpisah. Edan membeli semua bunga yang dijual oleh bocah itu. Namun di saat Edan yang sedang lengah yang ingin membeli bunga itu, tiba-tiba adik si bocah itu datang dan mencopet uang dari si Edan. Ternyata hal itu sudah direncanakan oleh kedua bocah berambut merah itu. Kini kedua bocah itu sedang menghitung uang hasil copetannya dari Edan karena dia merasa sudah aman. Tapi sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh mereka berdua, kini Edan sudah berada di atas mereka sembari bergelantungan. Kini Edan pun menangkap bocah itu dan mencoba berbicara dengan mereka. Tetapi kedua bocah itu beralasan dia melakukan semua itu karena untuk mengobati ibunya yang sedang terbaring. Kini kedua bocah itu mencoba membodohi Edan lagi. Dia membawanya ke sebuah rumah yang terlihat ada seorang nenek-nenek yang sedang terbaring. Mereka mengatakan bahwa itu adalah ibunya. Tetapi Edan yang melihat hal itu tahu bahwa itu bukanlah ibunya. Lanjut mereka pun beradu mulut, saling berargumentasi. Namun setelah jauh berbicara dengan kedua bocah itu, Edan melihat sosok dirinya dan kakaknya di masa lalu yang senasib dengan kedua bocah ini. Edan pun memutuskan untuk tinggal bersama dengan bocah ini. Dan itu adalah awal kisah di mana Edan bertemu dengan kedua bocah berambut merah itu. Hari-hari mereka pun berlalu. Kini diperlihatkan Edan yang sedang mengajari cara menggunakan pedang yang baik kepada kedua orang bocah itu. Kini sebulan lagi waktu tersisa akan pertemuan Edan dan teman-temannya di depan kastil iblis. Edan berencana untuk menyelesaikan urusannya dengan Everton lalu kembali lagi ke sana setelah urusannya itu selesai. Suatu hari Edan datang dan membawakan sebuah roti. Namun di tempat itu Edan melihat kedua bocah itu yang sedang bersih-bersih. Edan tidak memiliki sedikit pun kecurigaan tentang kegiatan mereka. Ternyata di sini kedua bocah itu sedang menyembunyikan sesuatu, dan itu adalah benih iblis yang sering dibawa-bawa oleh Everton. Entah di mana kedua bocah ini menemukan benda seperti itu. Setelah itu Edan melanjutkan perjalanannya ke sebuah pandai besi. Dia datang ke pandai besi ini untuk mengambil sebuah pedang pesanannya. Setelah itu Edan kembali ke rumah bocah itu. Dia membawakan setoples permen. Namun sesaat sebelum dia sampai di rumah, dia bertemu dengan Jack di luar. Edan melihat ada noda darah di tangan Jack. Edan pun menanyakan hal itu, tetapi si Jack ini hanya beralasan bahwa tangannya tersayat saat sedang memasak. Setelah itu mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Pemandangan yang sangat mengerikan terjadi di hadapannya. Kini terlihat Lea yang sedang memegang pisau dan banyak sekali mayat yang tertumpuk di sana. Dan Edan juga melihat ada benih iblis dari Everton di sana. Namun nampaknya pikiran Lea sudah dikuasai oleh benih itu. Lea langsung menyerang Edan. Namun serangan itu masih bisa ditahan oleh Edan dan langsung melancarkan serangan tendangan kepada Lea. Serangan itu menghempaskan tubuh dari Lea sehingga menabrak dinding yang ada di sana. Tetapi setelah kepulan asapnya menghilang, ternyata Lea baik-baik saja dan kini Lea sudah bangkit kembali. Kini Edan mencoba bertanya kepada Jack siapa yang memberikan benih itu kepadanya. Namun di sini Jack sepertinya tidak mengetahui apa-apa. Kini Lea kembali mencoba menerjang Edan. Kali ini sebuah serangan yang kuat dilancarkan.
Namun Edan langsung menarik pedangnya dan menahan serangan tersebut. Edan yang mengetahui bahwa hal ini sudah sangat berbahaya, dia menyuruh Jack untuk cepat lari. Tetapi di sini nampaknya pikiran Jack juga sudah mulai terpengaruh oleh benih itu. Dia hanya terdiam di tempatnya. Kemudian Edan memalingkan pandangannya kepada Jack. Namun sesaat saat dia mengalihkan pandangannya, Lea langsung menyerangnya kembali. Edan masih bisa menahan serangan itu, lalu kemudian membanting tubuh Lea ke lantai. Kemudian lanjut Edan mencekik leher dari Lea. Di sini Edan berpikir bahwa sesuatu yang ada di toples itu jelas-jelas adalah sebuah benih iblis yang berasal dari Everton. Dia pun berpikir apakah Jack dan Lea ini adalah bagian dari Everton juga. Namun tiba-tiba Jack yang sudah terpengaruh oleh benih itu juga, kini tangannya sudah berubah menjadi sebuah pisau. Si Jack ini langsung menusuk Edan dari belakang. Edan yang kini terluka di bagian perutnya bahwa Jack juga bertindak aneh sama seperti Lea. Mungkinkah Everton merubah mereka menjadi seperti ini? Tapi yang menjadi pertanyaan di kepala Edan, kapan hal itu terjadi? Karena semalam mereka masih baik-baik saja. Di sini Jack kembali menyerang Edan secara bertubi-tubi, namun semua serangan itu masih bisa dihindari oleh Edan. Namun Edan yang mencoba meraih pedangnya kembali berpikir bahwa akan lebih banyak korban yang akan mati jika dia tidak menghentikan mereka sekarang. Dia pun langsung membalas serangan dari Jack itu, dan kini Edan berpikir bahwa dia harus membunuh mereka berdua. Namun tiba-tiba Lea yang sadar memanggil nama Edan, dan dia pun memeluk Jack. Seketika hal itu memunculkan keraguan dalam hati Edan, dan tidak jadi membunuh mereka berdua. Edan hanya memotong salah satu tangan dari mereka berdua yang telah berubah menjadi pisau, dan Edan pun meninggalkan tempat itu sembari berkata, "Kalian tidak seharusnya menyentuh senjata semacam itu lagi, dan lain kali aku tidak akan membiarkannya." Edan pun melanjutkan untuk menghancurkan benih-benih yang ada di toples itu. Kini kita diperlihatkan Edan yang sudah berada jauh dari tempat sebelumnya. Dia terjatuh dan pingsan di tengah badai salju. Tetapi dia ditemukan oleh Prina dan Mikhail dan merawat Edan. Lalu lanjut Prina mengurus Everton yang dimana membuat bocah-bocah itu kembali normal, dan mantra cuci otak yang ada pada bocah-bocah itu telah hilang. Jadi ini adalah akhir yang bahagia. Kini scene memperlihatkan kembali ke masa sekarang, di mana Jungmin yang masih berpikir setelah membaca kembali cerita tentang kejadian itu. Edan di sini masih menggebu-gebu menyuruh Jungmin untuk cepat membunuh kedua anak itu, karena menurut Edan itu adalah langkah tercepat untuk menyelesaikan lantai 2. Namun Jungmin berkata dalam hati bahwa misi lantai kedua menyatakan untuk menyingkirkan ancaman di perkampungan kumuh ini. Edan mungkin berpikir bahwa ancamannya adalah Jack dan Lea. Namun tampak tangan mereka berdua sekarang sudah baik-baik saja, dan pembunuhannya tampaknya terus terjadi. Ini sudah cukup lama sejak Edan pergi, tapi situasinya tidak kunjung membaik. Jadi di sini Jungmin menyimpulkan bahwa Jack dan Lea bukanlah ancamannya, dan mantra cuci otak yang ada pada diri mereka kini sudah menghilang. Maka seharusnya ada yang berbeda. Namun sesaat setelah Jungmin selesai memikirkan hal itu, dia mendengar beberapa orang yang berkata bahwa beberapa dari mereka sudah ada di sana, jadi ayo bergabung. Jungmin pun mengendap-endap dan melihat apa yang sebenarnya direncanakan oleh orang itu. Namun saat melihat kejadian itu, tiba-tiba sebuah pisau kini sudah berada di leher dari Jungmin. Ternyata itu adalah bapak-bapak yang berjenggot sebelumnya. Dia mengatakan, "Apa yang sedang kau lakukan di sini? Kau pasti datang kemari untuk mati." Bapak-bapak itu pun langsung melancarkan serangan kepada Jungmin, tetapi Jungmin masih bisa menghindari itu. Dan kini orang-orang yang berada di sana sudah menyadari akan kehadiran dari Jungmin. Mereka semua mencoba menahan Jungmin di sana, sembari teman-teman yang lain mengurus Jack dan Lea. Raut wajah Jungmin seketika berubah mendengarkan akan hal itu. Dia kini harus bergegas ke sana sebelum semuanya menjadi terlambat. Dia pun berlari dan berhasil keluar dari kepungan itu. Kini Jungmin sudah berada di depan rumah Jack dan Lea,
Tetapi saat akan membuka pintu, dia mencium ada bau darah. Namun setelah membuka pintu, Jungmin mengatakan apa-apaan ini. Terlihat sekumpulan mayat dari orang-orang yang mencoba membunuh Jack dan Leah sudah terkapar di sana. Jack dan Leah ketakutan melihat hal itu terjadi di depan matanya. Mereka berdua berpikir apakah mereka yang telah melakukan itu. Namun tiba-tiba terdengar suara dari Edan yang berkata, "Seharusnya dulu aku membunuh mereka. Ini adalah salahku membiarkan mereka hidup sehingga banyak korban yang berjatuhan lagi." Seketika Edan pun menyuruh Jungmin untuk membunuh mereka berdua. Namun Jungmin berkata tidak, karena Jungmin menyadari bahwa ada kekeliruan yang terjadi. Dia berpikir hanya karena Prina berhasil menyingkirkan Everton, bukan berarti itu adalah akhir yang bahagia. Lanjut, Jungmin pun memeluk kedua bocah itu sembari berkata, "Maafkan aku." Dan Jungmin berpikir bahwa anak-anak ini pasti telah menderita karena melakukan perbuatan yang bahkan mereka tidak ingat. Dia berpikir bahwa dia harus menyelesaikan hal ini. Kemudian Jungmin pun mengajak Jack dan Leah untuk segera pergi dari tempat ini sebelum orang-orang datang. Namun sebelum mereka sempat pergi dari sana, ternyata segerombolan penduduk desa sudah ada di sana. Kemudian Jungmin pun menyuruh Jack dan Leah untuk berlindung di belakangnya. Di sini Jungmin mencoba menjelaskan kepada para penduduk desa itu bahwa hal ini bukan dilakukan oleh anak-anak ini. Dia akan membawa anak-anak ini untuk pergi meninggalkan desa ini. Tetapi amarah dari penduduk desa itu sudah memuncak dan tidak menerima penjelasan dari Jungmin dan berusaha untuk membunuh mereka semua. Jungmin yang melihat kondisi itu berpikir bahwa tidak ada cara lain lagi. Dia harus bertarung dan dia harus membawa Jack dan Leah keluar dari sini. Seketika Jungmin pun langsung melesatkan serangan kepada warga desa. Tetapi di sini Jungmin tidak membunuhnya, dia hanya membuat mereka pingsan. Setelah membuat penduduk desa pingsan, Jungmin pun mengajak mereka berdua pergi dari tempat itu. Tetapi Jack hanya menangis dan mengkhawatirkan bagaimana nanti jika Edan kembali dan mereka sudah tidak berada di sana. Seketika Jungmin pun berpikir bahwa itu adalah kesalahannya. Dia mengakhiri cerita mereka hanya dengan kesalahpahaman. Ini tidak akan berakhir dengan sendirinya jika mereka tidak kabur dari sana. Maka dari itu Jungmin bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian Jungmin terpikirkan satu cara untuk membuktikan bahwa anak-anak ini telah dicuci otak kepada warga desa. Dia pun mengeluarkan air suci dari penyimpanannya dan mencoba menyiramkan air suci itu kepada Jack dan Leah. Tapi sebelum itu, tanpa Jungmin sadari, ada seorang penduduk desa yang kini tersadar dan menusuk belakang Jungmin. Seketika Leah pun yang melihat hal itu langsung menancapkan pedang ke kepala orang yang menyerang Jungmin. Seketika tangan Jack dan Leah kini sudah berubah menjadi pedang. Jungmin berpikir untuk sesegera mungkin menggunakan holy water untuk menghentikan amukan dari Jack dan Leah. Namun sebelum Jungmin bisa melakukan hal itu, kini Leah sudah melompat dengan terjangan ke arah para penduduk desa. Namun Jungmin tidak membiarkan hal itu dan mencoba menyerang Leah. Di sini Jungmin berpikir, siapakah yang menggunakan mind control kepada Jack dan Leah? Apakah ada anggota Everton lainnya di sini? Namun Jungmin berpikir bahwa Prina sudah mengurus semua anggota Everton. Di sini Edan kembali berbicara kepada Jungmin. Dia mengatakan kepada Jungmin, "Apa yang kau lakukan? Bukankah kau baru saja melihat mereka membunuh orang di hadapan matamu?" Namun Jungmin berpikir bahwa itu bukanlah satu-satunya solusi. Kini lanjut, Jungmin pun bertarung dengan sengit melawan Leah. Kemudian dia berhasil melancarkan sebuah serangan dan tubuh Leah pun terhempas. Tak tinggal diam, Jack pun maju. Tetapi tiba-tiba saja Jungmin melemparkan botol yang berisi holy water dan itu berhasil mengenai wajah dari Jack. Dan seketika aura jahat itu pun keluar dari dalam tubuh Jack. Lanjut, kemudian Jungmin pun menyiramkan holy water juga kepada tubuh Leah. Hingga saat ini Jack dan Leah pun hanya bisa terdiam sembari memegang kepalanya. Tiba-tiba ada sesuatu yang keluar dari kepala mereka berdua. Itu adalah sebuah serangga pengontrol pikiran. Itu adalah sesuatu yang digunakan oleh para pengikut Everton untuk mengendalikan pikiran seseorang. Dan seketika parasit itu pun mencoba kembali kepada masternya. Dan di sini diperlihatkan bahwa dalang sebenarnya dari kejadian ini adalah Pavel. Dia adalah orang yang menanamkan
serangga pengontrol pikiran itu kepada Lea dan Jack sembari menyembuhkan luka-lukanya. Jungmin berpikir satu-satunya orang yang harus dia tangani saat ini adalah Pavel. Di sini nampaknya Jungmin sudah mencurigai Pavel sebelumnya karena dia adalah satu-satunya orang yang mengurus anak-anak ini setelah Edan pergi. Setelah Pavel mengambil semua parasitnya itu kembali, dia kini menunjukkan wajah aslinya dan membunuh salah satu warga desa yang ada di sana. Dan lanjut, kini Pavel pun menanyakan kepada Jungmin, "Siapa kau sebenarnya? Kau terus menggangguku. Aku sudah menghabiskan cukup banyak waktu untuk melakukan rencana ini kepada Jack dan Lea." Di scene awal kali ini memperlihatkan Pavel yang sedang memegang kepalanya seperti orang yang sedang kerasukan sembari berkata, "Aku sudah lama mengurus Jack dan Lea," dan sembari menebas tenggorokan salah satu orang yang ada di sana. Ia berkata, "Semuanya sia-sia karena bajingan yang tiba-tiba muncul itu." Sontak hal itu pun membuat semua orang di sana menjadi terkejut dan banyak orang berlarian menjauh dari tempat itu sembari berkata, "Selamatkan aku. Semuanya dia sudah gila." Lalu setelah itu Pavel memanggil Jack dan Lea untuk mendekatinya. Namun Lea mengatakan, "Kau membuatku takut." Dan Jungmin langsung menyela perkataan mereka itu. Ia berkata, "Berhenti, jangan berani mengganggu anak-anak ini lagi." Namun dengan tatapan yang menyeramkan, Pavel mengatakan, "Anak-anak, kau bilang mereka bahkan bukanlah manusia. Mereka adalah shapeshifter. Mereka monster yang bisa berubah menjadi siapapun. Mereka bisa menjadi senjata atau bahkan manusia. Apa yang kau lindungi sekarang adalah monster yang menyamar menjadi manusia." Jungmin pun mengatakan dalam hati, "Pria ini, aku cukup yakin Pavel hanya karakter tambahan. Bagaimana dia tahu informasi ini?" Dan penampilan itu mereka dapatkan dengan melahap mayat anak-anak. Dan lalu Jungmin mengatakan kepada Jack dan Lea, "Anak-anak, jangan dengarkan dia. Semua yang dia katakan itu bohong." Namun di sini Lea yang sudah terkejut mendengar hal itu, ia berkata, "Makan mayat?" Sembari menangis dan memegangi wajahnya. "Jadi itu yang terjadi, dan membunuh orang lain karena kami ini monster." Tetapi tiba-tiba terdengar suara, "Tidak, itu tidak benar." Dan ya, itu adalah suara dari sang MC kita yang berusaha membuat semangat Lea kembali menjadi bangkit. Dan lalu Jungmin pun melanjutkan, "Meski shapeshifter bisa berubah jadi apapun yang mereka mau, mereka tak bisa membunuh atas kehendak mereka sendiri. Kalian adalah manusia." Dan sontak hal itu pun membuat Pavel sedikit tertawa. Ia maju menerjang ke arah Jungmin sembari berkata, "Monster tetaplah monster." Dan lalu ia melancarkan serangan tusukan ke arah Jungmin, namun serangan itu masih dapat dihindari dengan baik oleh Jungmin. Lalu Pavel ini mengatakan, "Justru kalian harusnya berterima kasih kepadaku. Mudah untuk menemukan orang mati di rumah yang kosong. Aku hanya berkeliling sebentar untuk melihat apa ada yang berguna. Lalu aku menemukan sesuatu yang mengesankan. Saat itu aku menerima ingatan orang itu dan sadar bahwa mereka adalah shapeshifter. Sejujurnya bukannya bodoh kalau tak memanfaatkan mereka." Namun Jungmin berkata, "Diam," sembari dia menghantamkan sikunya tepat di wajah Pavel sehingga memuncratkan banyak cairan merah di sana. Dan kini Pavel yang menerima serangan itu, tubuhnya kini tersungkur ke tanah sembari ia mengelap darah yang keluar dari mulutnya. Ia mengatakan, "Aku tak paham kenapa kau sangat marah hanya karena monster." Namun beralih ke Jungmin, ia menyuruh Jack dan Lea untuk mundur sembari ia berkata dalam hatinya, "Sekarang aku paham. Aku penasaran kenapa karakter yang kubuat sangat berbeda. Ternyata Prina tidak bisa menghancurkan kristal mana dari Everton. Siapapun yang mengambil mana kristal itu akan berubah, dan iblis akan mendatangi bau dari nafsu iblis itu. Tak peduli betapa tidak pentingnya mereka. Tapi Pavel, kau sudah keterlaluan. Akan kuhabisi kau di sini." Namun Pavel mengatakan, "Kenapa kau terus bergumam? Hentikan omong kosong itu." Dan lagi-lagi Pavel menerjang ke depan sembari dia berkata, "Lebih baik kubunuh kau sekalian." Dan kini Pavel sudah siap mengibaskan pisau yang ada di tangannya. Lalu ia berkata,
akan kubiarkan mereka memakan mayatmu. Namun serangan itu masih dapat ditangkis dengan sempurna oleh Jungmin, dan lalu Jungmin pun memutarkan tongkatnya sehingga merubah arah serangan dari Pavel, dan ia pun mencoba menghantamkan tongkat itu tepat ke arah Pavel. Namun di sini Pavel mampu menghindari serangan itu. Dan setelah itu Jungmin pun berkata jangan perlakukan mereka seperti benda. Dan setelah mengatakan itu, Jungmin pun langsung mengaktifkan skill immersionnya. Ia mengambil wujud Pfeiffer Roman, seorang lightning spearman. Seketika cahaya keemasan pun muncul di sekitar tubuh dari Jungmin, dan muncul bayangan sesosok kesatria tepat di atas kepala dari Jungmin. Lalu aura emas yang mengelilingi Jungmin itu semakin membesar dan meluap-luap dan memenuhi serta menerangi ruangan yang ada di sana. Dan lalu dengan seketika Jungmin langsung melesat ke depan untuk melancarkan sebuah serangan tebasan tepat menuju ke arah Pavel. Dan di sini dijelaskan bahwa agility dari Jungmin sedang meningkat drastis. Keahlian dalam menggunakan tombaknya meningkat, dan seketika hantaman itu pun menghantam lantai yang ada di sana dan menimbulkan efek kejut yang lumayan besar. Namun serangan itu masih dapat dihindari oleh Pavel, dan muncul jendela notifikasi bahwa Power of Lightning telah diperkuat. Dan kini Pavel pun terdorong beberapa langkah ke belakang diakibatkan oleh gelombang serangan dari Jungmin yang begitu kuat. Namun Jungmin tidak begitu saja memberi napas. Dia kembali memasang kuda-kuda dan bersiap melancarkan serangannya, sembari berkata dalam hati sebenarnya Pavel bukanlah karakter yang lemah, tapi dia juga tidak sehebat itu dalam pertarungan. Sebenarnya dia cocok dengan karakteristik seorang blacksmith dan punya ability weapon destruction. Kalau pedang biasa yang digunakan untuk melawannya, meski hanya sedikit menyentuh lengannya, pedang itu akan hancur. Tapi kalau pedang edan, ability Pavel tidak akan bekerja. Tetapi karena mustahil imersi diriku dalam edan dengan kekuatan fisikku saat ini, hanya ada satu jalan keluar. Aku akan bertarung dengan menggunakan lightning magic of Pfeiffer Roman. Dan setelah itu Jungmin pun kembali melesat maju menuju ke arah Pavel. Ia menusukkan tombaknya itu tepat menuju ke arah badan dari Pavel. Namun di sini Pavel mencoba mengelak dari serangan itu, dan serangan beruntun dari tombak Jungmin menghujam ke arah Pavel. Dan di sini Pavel menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah dari Jungmin. Dia semakin cepat dan tongkat itu sangatlah merepotkan. Tapi saat dia memikirkan hal itu, kini Jungmin sudah melompat ke atas dan bersiap melancarkan sebuah serangan yang cukup besar. Namun lagi-lagi Pavel masih mampu menghindari serangan itu. Dan di sini Pavel mencoba menyentuh tongkat yang digunakan oleh Jungmin. Ia berencana untuk menggunakan skill ability-nya untuk menghancurkan senjata yang digunakan oleh Jungmin. Namun nampaknya di sini Jungmin mengetahui rencana itu sehingga dia membelokkan arah dari serangannya itu, sehingga senjatanya itu tidak dapat disentuh oleh Pavel. Dan kini Jungmin pun melancarkan serangan tendangan dan tepat mengenai wajah dari Pavel. Dan itu juga digunakan oleh Jungmin sebagai pijakan untuk melompat ke arah belakang, sehingga kini tubuh Pavel pun mulai terjatuh dan kini menghantam tanah. Pavel yang menerima serangan itu berkata dalam hatinya, dia menghindariku. Saya akan tahu bagaimana pergerakanku. Sialan. Sembari Pavel bangkit kembali, ia berkata kalau bukan karena tongkat itu, aku pasti sudah menang. Namun dengan tatapan yang serius dan aura petir yang keluar dari sekujur tubuhnya, Jungmin pun berkata, kau sungguh berpikir kalau tanpa tombakku kau bisa menang? Lalu kembali Jungmin melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju ke arah Pavel. Tapi kali ini dia tidak menggunakan tombak, ia mengempalkan tinjunya. Lalu notifikasi pun muncul mengatakan bahwa Lightning Magic Pfeiffer Roman sudah diaktifkan. Dan kini Jungmin melancarkan sebuah tinjuan yang dilapisi dengan aura petir di tangan kanannya, dan berhasil mendaratkan serangan itu tepat di wajah Pavel, sehingga serangan itu membuat tubuh Pavel terhempas jauh ke belakang dan mengeluarkan banyak cairan merah. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini.
Bagaimana Mas Bro, kisahnya semakin seru saja kan? Tetap pantau channel ini untuk mendapatkan update-update terbaru dan cerita-cerita menarik lainnya. Jadi sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam KO Nime.